Siapa yang dimurkai dan siapa yang tersesat? Mengungkap identitas ruhani dalam ayat terakhir. Sebuah pertanyaan besar menggelayut dalam benak para pencari jalan Allah. Siapa sebenarnya yang dimaksud dengan Al-Maghdubi alaihim dan Ad-Dhalin dalam ayat terakhir Al-Fatihah itu? Banyak tafsir klasik menyebut bahwa yang dimurkai adalah kaum yang diberi ilmu, namun menyimpang darinya. Dan yang tersesat adalah kaum yang kehilangan jalan karena kebodohan. Namun bagi para salik, para pengelana ruhani, makna ini jauh lebih dalam dari sekadar kelompok sosial atau keagamaan. Ia menyentuh sisi batin, menyentuh wajah ruh kita sendiri. Al-Maghdubi alaihim adalah simbol dari ruh yang tahu jalan kebenaran, tetapi menolaknya karena hawa nafsu atau keangkuhan spiritual. Ia mungkin tahu tentang zikir, tahu tentang makam-makam dalam suluk, tahu tentang konsep tauhid dan fana, tapi hatinya kaku. Ia membaca dan bicara banyak tentang Allah, namun hatinya tertutup dari kehadiran Allah. Ia tahu semua jalur ruhani, tapi tidak pernah bersujud dengan hati yang pecah. Ia menolak bimbingan karena merasa cukup. Disitulah murka itu muncul, bukan dari ketidaktahuan, melainkan dari penolakan terhadap cahaya yang sudah menyapa. Sedangkan Ad-Dhalin bukan semata-mata tentang kebodohan biasa. Ia adalah keadaan ruh yang kebingungan, lemah tanpa pegangan, seringkali larut dalam emosi atau rasa cinta yang salah arah. Ia mudah terbakar semangat, tapi cepat juga padam. Ia penuh kerinduan pada Tuhan, namun tidak tahu kemana harus melangkah. Tanpa bimbingan seorang mursyid, tanpa peta makam, tanpa disiplin suluk, ia tersesat dalam cinta yang tidak dibingkai ilmu. Dan karena itu, ia bisa dengan mudah mengikuti hawa nafsu yang menyamar sebagai ilham. Para arif mengenali dua wajah ini dalam diri mereka sendiri. Dalam setiap salik, potensi untuk menjadi maghdub atau da'alin selalu ada. Di satu sisi, ketika ego merasa menguasai ilmu, merasa lebih dari yang lain, maka ia sedang menggenggam bara murka Tuhan. Di sisi lain, ketika semangat membuncah tapi tanpa kontrol, ketika zikir dilakukan hanya karena emosi sementara, maka ia sedang hanyut dalam arus kesesatan ruhani. Maka, mengenali identitas ini bukan untuk menunjuk orang lain, tapi untuk membongkar apa yang bersembunyi dalam diri sendiri. Ada saat dalam perjalanan ruhani ketika seorang pencari tiba-tiba merasa hampa. Ia rajin zikir, mengikuti majelis, belajar kitab, tapi hatinya seperti mati rasa. Tak ada haru, tak ada getaran. Disitulah mungkin bayangan Al-Maghdubi alaihim menyelimuti. Dan ada saat pula ketika ia menangis dalam munajat, tapi kemudian mudah dipengaruhi mimpi, bisikan hati, atau perasaan-perasaan kabur yang ia anggap sebagai ilham. Di sanalah Ad-Dhalin mulai membelokkan arahnya. Maka, memahami kedua identitas ini bukan sekadar urusan ilmu tafsir, tapi soal keselamatan jiwa. Ayat terakhir Al-Fatihah adalah seperti alarm ruhani. Ia membangunkan setiap hati yang mulai tertidur di tengah jalan. Ia memperingatkan agar kita jangan terlalu bangga dengan ilmu, jangan terlalu larut dengan rasa. Jangan mengira karena sudah membaca kitab sufi, lalu kita telah aman dari murka. Jangan juga mengira karena menangis di malam hari, maka kita telah bebas dari kesesatan. Ruhani itu rumit, dan hanya dengan terus bersandar pada Allah, kita bisa terjaga. Maka jika setiap kali salat kita mengulang ayat ini, itu artinya Allah sedang terus mengetuk hati kita. Waspadalah terhadap dua jalan yang menghancurkan. Dan hanya mereka yang terus-menerus mengoreksi diri, yang sadar bahwa bahkan tangis pun bisa menyesatkan jika tanpa bimbingan, yang benar-benar akan terhindar dari kedua identitas ini. Karena dalam dunia tasawuf, keselamatan bukan terletak pada banyaknya amal, tapi pada jujurnya hati dan tunduknya jiwa kepada kehendak Allah.